Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu atas hidup kami. Terima kasih untuk pagi hari yang indah ini, kami kembali boleh bangun dalam keadaan tubuh yang baik. Pagi hari ini, kami mau terus belajar dan diajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu ini yang akan terus menuntun kehidupan kami hari demi hari. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema dari Tuhan dan bagi Tuhan. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Korintus 12 ayat 4 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Karunia roh atau the gift of the Spirit, sesuai dengan namanya, karunia atau gift, itu adalah pemberian Roh Kudus kepada gerejanya. Ini bukan sekedar pemberian untuk dipamerkan atau dibanggakan atau dipamerkan oleh kita kepada orang lain sebagai sebuah prestasi di mana saya berbangga diri karena lebih dari yang lainnya. Karunia Roh Kudus itu diberikan seperti apa yang 1 Korintus 12 ayat 7 katakan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi, semua itu dikerjakan Roh Kudus untuk kepentingan bersama, untuk membangun jemaat dan untuk menguatkan lutut yang lemah. Jadi, karunia Roh Kudus bukanlah untuk kepentingan diri saya sendiri. Ketika manusia mulai berpikir bahwa semua itu adalah untuk dirinya sendiri, celakalah pola pikir yang seperti itu. Di Kisah Rasul 8 dikisahkan tentang seorang mantan tukang sihir yang bernama Simon. Perhatikan apa yang dicatat di sana. Kisah Para Rasul 8 ayat 9, ayat 13 dan ayat 18 sampai 20. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria
serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang." Simon, si mantan tukang sihir, memang adalah orang yang sudah bertobat, namun pola pikirnya belum diubahkan, sehingga dia masih menyimpan kerakusan untuk dirinya sendiri. Pandangan dan pola pikir seperti Simon si tukang sihir itu pun masih banyak kita temui di antara anak-anak Tuhan hari-hari ini. Kita menganggap ini adalah milik dan untuk kepentingan pribadi. Bukankah talenta itu pun sebenarnya adalah karunia yang Tuhan berikan? Talenta untuk bernyanyi dan memuji Tuhan, talenta untuk berkata-kata hikmat atau dapat berkhotbah, talenta untuk bermain musik, untuk mencairkan suasana, untuk mengurai kekusutan seperti Daniel pada zaman Nebukadnezar, dan masih banyak lagi. Bukankah semua itu sebenarnya dari Tuhan, dan bukan seharusnya lah itu digunakan untuk membangun jemaat tanpa mencari keuntungan bagi diri sendiri? Pagi ini belajarlah untuk mengembalikan semua hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami mau berkata bahwa setiap karunia yang Kau berikan buat hidup kami, itu semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk kepentingan buat hidup kami, apalagi untuk memegahkan diri di hadapan Kau. Amin. Jesus loves you, and so do I.